Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pramuka. Jumpa lagi adik-adik dengan saya Kak Sujito. Semoga sampai dengan saat ini kalian tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap patuhi protokol kesehatan dan semoga pandemi ini segera berlalu. Bagi yang baru menemukan channel ini, kakak mohon untuk menekan tombol subscribe-nya dan like serta komen agar channel ini bisa lebih berkembang. Baik adik-adik, kali ini Kak Cito akan menerangkan materi tentang lambang negara Republik Indonesia. Lambang negara Republik Indonesia oleh Kak Sujito. Lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan atau heraldik atau kanan heraldik ya. Perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher. Dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi satu tujuan. Ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid kedua dari Pontianak yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Jadi waktu itu bukan Republik Indonesia tapi Republik Indonesia Serikat atau biasa disebut dengan RIS, tanggal 11 Februari 1950. Lambang Garuda Pancasila diatur penggunaannya dalam peraturan pemerintah nomor 43/1958. Sejarah. Sultan Hamid II perancang akhir lambang Garuda Pancasila. Garuda bisa disebut dengan kendaraan atau wahana Wisnu, tampil di berbagai candi kuno di Indonesia. Jadi banyak Dewa Wisnu itu berkendaraan burung Garuda di berbagai candi di Indonesia, seperti Prambanan, Mendut, Sojiwan, Penataran, Belahan, Suko, dan Ceto dalam bentuk relief atau arca. Di Prambanan terdapat sebuah candi di muka candi Wisnu yang dipersembahkan untuk Garuda. Akan tetapi tidak ditemukan arca Garuda di dalamnya. Di Candi Siwa Prambanan terdapat relief episode Ramayana yang menggambarkan keponakan Garuda yang juga bangsa dewa burung atau Jatayu mencoba menyelamatkan Sinta dari cengkraman Rahwana. Arca Anumerta Airlangga yang digambarkan sebagai Wisnu tengah mengendarai Garuda dari Candi Belahan mungkin adalah arca Garuda Jawa kuno yang paling terkenal. Kini arca ini disimpan di Museum Trowulan Mojokerto. Lanjut, Garuda muncul dalam berbagai kisah, terutama di Jawa dan Bali. Ini biasanya kalau dulu di Jawa itu kan etnisnya Hindu ya. Dalam banyak kisah, Garuda melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan disiplin. Sebagai kendaraan Wisnu, Garuda juga memiliki sifat Wisnu sebagai pemelihara dan penjaga tatanan alam semesta. Dalam tradisi Bali, Garuda dimuliakan sebagai tuan segala makhluk yang dapat terbang dan raja agung para burung. Di Bali, ia biasanya digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kepala, paruh, sayap, dan cakar elang, tetapi memiliki tubuh dan lengan manusia. Biasanya digambarkan dalam ukiran yang halus dan rumit dengan warna cerah keemasan.
digambarkan dalam posisi sebagai kendaraan Wisnu atau dalam adegan pertempuran melawan naga. Posisi mulia Garuda dalam tradisi Indonesia sejak zaman kuno telah menjadikan Garuda sebagai simbol nasional Indonesia. Sebagai perwujudan ideologi Pancasila, Garuda juga dipilih sebagai nama maskapai penerbangan Indonesia. Garuda Indonesia. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negara. Setelah Perang Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai 1949, disusul pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar atau KMB pada tahun 1949. Dirasakan perlunya Indonesia, saat itu Republik Indonesia Serikat, memiliki lambang negara. Pada tanggal 10 Januari 1950 dibentuk panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Sonder Portofolio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis Muhammad Yamin sebagai ketua, Diajar Dewantoro, MA Pelau Pesi, Muhammad Nasir, dan RM NG Purbacaraka atau Purbacaraka ini sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyelesaikan usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Merujuk keterangan Bung Hatta dalam buku Bung Hatta Menjawab, untuk melaksanakan keputusan sidang kabinet tersebut, Menteri Priyono melaksanakan sayembara. Terpilih 2 rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya M. Yamin. Pada proses selanjutnya, yang diterima pemerintah dan DPR adalah rancangan Sultan Hamid II. Karya M. Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari yang menampakkan pengaruh Jepang. Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara perancang Sultan Hamid II dan Presiden Republik Indonesia Serikat Soekarno pada saat itu dan Perdana Menteri Muhammad Hatta terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan itu. Mereka bertiga sepakat mengganti pita yang dicengkeram Garuda yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tanggal 8 Februari 1950, rancangan lambang negara yang dibuat Menteri Negara Republik Indonesia Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan lambang negara tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi. Kala itu Partai Masyumi adalah partai terbesar. Untuk dipertimbangkan kembali karena adanya keberatan terhadap gambar burung Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap terlalu bersifat mitologis. Sultan Hamid II kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga tercipta bentuk Raja Wali atau Garuda Pancasila, disingkat Garuda Pancasila. Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet Republik Indonesia Serikat melalui Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. A.G. Prigodikdo dalam bukunya Sekitar Pancasila terbitan Departemen Hankam Pusat Sejarah ABRI menyebutkan rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam sidang kabinet RIS pada tanggal 11 Februari 1950. Ketika itu, gambar bentuk kepala Raja Wali Garuda Pancasila masih gundul
dan tidak berjambul seperti bentuk sekarang ini. Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara itu kepada khalayak umum di Hotel Des Indes, Jakarta pada 15 Februari 1950. Nah, itu di sampingnya ada gambar yang atas, itu adalah model pertama yang digambarkan Sultan Hamid II ya, yang atas itu kepalanya masih seperti itu, dan yang bawah itu disempurnakan lagi setelah rapat tadi menjadi seperti gambar yang di bawah ya, tapi masih gundul, dan akhirnya disempurnakan lagi itu di kepalanya ada jambulnya ya, di kepala belakangnya itu ada jambulnya seperti yang sekarang. Nanti di akhir materi ini ada gambar-gambar seluruh yang ada di dalam materi ini. Presiden Soekarno terus memperbaiki bentuk Garuda Pancasila. Pada tanggal 20 Maret 1950, Soekarno memerintahkan pelukis istana, yaitu Bapak Dullah, melukis kembali rancangan tersebut setelah sebelumnya diperbaiki, antara lain penambahan jambul pada kepala Garuda Pancasila serta mengubah posisi cakar kaki yang mencengkeram pita dari semula di belakang kaki pita menjadi di depan pita. Atas masukan Presiden Soekarno, dipercaya bahwa alasan Soekarno menambahkan jambul karena kepala Garuda gundul dianggap terlalu mirip dengan Brown Angel atau lambang Amerika Serikat. Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu dengan menambahkan skala, ukuran, dan tata warna gambar lambang negara. Rancangan Garuda Pancasila terakhir dibuatkan patung besar dari bahan perunggu berlapis emas yang disimpan dalam ruang kemerdekaan atau monumen nasional sebagai acuan. Ditetapkan sebagai lambang negara Republik Indonesia dan desainnya tidak berubah hingga saat ini. Deskripsi dan arti filosofi Garuda. Garuda Pancasila adalah burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu kendaraan Wisnu yang menyerupai burung elang Raja Wali. Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Antara lain 17 helai bulu pada masing-masing sayap. Jadi di sayap kanan dan kiri itu ada 17 dan 8 helai bulu pada ekor. Nah, ekor yang bawahnya cakarnya atau cengkramannya itu di bawahnya pita, kalau dihitung itu ada 8 ekor. Terus 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor. Jadi atasnya ekor itu ada 19 bulu ya, jangan salah tebak. Terus 45 helai bulu di leher. Jadi pada gambar burung Garuda itu kalau dilihat di bulu lehernya itu kalau dihitung ada 45. Jadi 17 tanggalnya, 8 itu bulannya, 1945 itu tahun kemerdekaan. Perisai. Perisai adalah tameng yang telah lama dikenal dalam kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan.
Di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan garis khatulistiwa yang menggambarkan lokasi negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa membentang dari timur ke barat. Warna dasar pada ruang perisai adalah warna bendera kebangsaan Indonesia, yaitu merah dan putih. Sedangkan pada bagian tengahnya berwarna dasar hitam. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila. Pengaturan lambang pada ruang perisai adalah sebagai berikut. 1. Sila pertama. Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5 berlatar hitam. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kanan bawah perisai berlatar merah. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kanan atas perisai berlatar putih. Keempat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kiri atas perisai berlatar merah. Dan 5, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas di bagian kiri bawah perisai berlatar putih. Pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua cakar Garuda Pancasila mencekram sehelai pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika berwarna hitam, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah kutipan dari Kakawin Suta Soma karya Empu Tantular. Kata Bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata tunggal berarti satu, kata ika berarti itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya tetap adalah satu kesatuan, bahwa di antara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan NKRI yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Beberapa aturan. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan dari sudut pandang Garuda. Jadi menoleh kanan lurus, ya. Jadi tidak ke bawah, tidak ke atas, tapi lurus, ya. Pandangannya lurus menghadap ke kanan. Perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1550. Lambang negara Garuda Pancasila diatur penggunaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43/1958. Lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila juga merupakan dan nama sebuah lagu nasional Indonesia yang diciptakan lagu dan liriknya oleh Sudarnoto. Nah, di bawah ini ada liriknya, ya. Kita nyanyikan bersama. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila,
Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, jadi boleh menyanyikannya di rumah karena ini adalah lagu nasional, ya. Di depan kalian ini ada beberapa gambar, ya. Yang pertama adalah arca Raja Airlangga digambarkan sebagai Wisnu mengendarai Garuda. Nah, gambar ini atau patung ini bisa kalian lihat secara nyata kalau di rumah kalian di Surabaya, bisa dilihat di kampus UNER, ya. Kampus UNER semuanya itu ada patung itu. Terus yang kedua adalah itu bukan gambar minuman itu, ya, tapi lambang negara saat masa Hindia Belanda pada tahun 1800-an sampai 1949. Jadi itu adalah kakak pernah lihat di salah satu uang koin yang terbuat dari tembaga di masa Hindia Belanda. Terus gambar yang ketiga adalah rancangan awal Garuda Pancasila oleh Sultan Hamid II, masih menampilkan bentuk tradisional Garuda yang bertubuh manusia. Gambar keempat adalah Garuda Pancasila yang diresmikan penggunaannya pada 11 Februari 1950, masih tanpa jambul dan posisi cakar di belakang ta. Terus gambar selanjutnya lambang negara Republik Indonesia Serikat tahun 1949 sampai 1950. Jadi garudanya masih seperti itu. Terus yang terakhir, gambar yang terakhir adalah lambang negara Indonesia 1950 sampai dengan sekarang. Demikian adik-adik, materi dari kakak, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kalian. Bagi yang belum subscribe, kakak harap kalian tekan tombol subscribe-nya agar channel kakak bisa lebih berkembang. Jangan lupa juga tekan like, komen, dan share. Semoga menjadi ladang ibadah atau ladang amal untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.